Assalamualaikum. Kita akan bahas mengenai paradigma pendidikan yang ada di madrasah bagian kedua. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, fala hawla wala quwwata illa billah. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Imam Bukhari. Kita akan melanjutkan diskusi sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang apa dan bagaimana tantangan dunia baru yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Nah, sekarang mari kita coba lihat, kita hubungkan dengan praktek pendidikan yang selama ini kita alami. Mungkin dulu-dulu kita alami. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana situasi, gambaran pembelajaran dan pendidikan yang selama ini kita alami. Mari kita lihat. Gambaran ini kita akan mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang terjadi selama ini. Mari kita coba analisis. Gambar ini kita coba memaknai betapa anak-anak kita selama ini dia belajar di dalam kelas, ibaratnya dia harus menguasai semua materi pelajaran yang oleh gurunya ini digambarkan seperti ada selang-selang ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh anak, disalurkan dari gurunya, disalurkan pikiran otak anak, semua mata pelajaran. Anak dijadikan sebagai penampung ilmu pengetahuan. Apapun yang diajarkan harus dikuasai oleh anak. Apapun karakteristik anak, pelajaran apapun dimasukkan oleh guru untuk dikuasai oleh anak. Kurikulum berbasis materi. Kalau toh ada anak yang ingin melihat perspektif baru di luar sana, bisa jadi anak itu segera kemudian ditarik untuk bisa menyesuaikan anak yang lain. Proses pembelajaran, proses pendidikan selama yang model seperti ini, itu berarti menyamaratakan kurikulum untuk semua orang. Artinya, kalau kita ibaratkan kurikulum itu bentuknya kotak, maka potensi anak yang bulat akan dipaksa untuk dijadikan kotak. Apapun potensi anak, diajar dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi sesuai dengan keinginan kurikulum. Coba kita bayangkan. Potensi anak, padahal anak itu kan setiap lahir membawa potensi masing-masing. Yuladu alal fitrah, ada fitrah di sana, potensi di sana yang guru masih bisa menemukan kemudian dikembangkan. Tapi dengan kurikulum model seperti ini, kurikulum disamaratakan untuk semua anak, bentuk atau bagaimana jadinya anak tergantung kurikulumnya, bukan tergantung bagaimana bakat, minat, dan potensi anak itu. Nah, sahabat pelatihan, kurikulum seperti ini, kalau diterapkan terus-menerus, disamaratakan untuk semua anak, semua dijadikan kotak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru potensi yang mestinya itu berkembang dalam diri anak, dipotong, akhirnya kemudian bisa lemah dan akhirnya mati. Kemudian jadi apa kemudian anak kita? Potensi yang semestinya dengan kurikulum itu bisa dikembangkan potensi dalam diri anak yang semestinya dengan kurikulum bisa dikembangkan karena sistem kurikulumnya sama ratakan, potensi itu justru tidak berkembang dan akhirnya praktek pendidikan selama ini coba kita rasakan apakah terjadi di lingkungan kita. Praktek seperti itu diperparah lagi dengan sistem evaluasinya.
Mari kita lihat. Di sini ada banyak jenis hewan. Ada apa ini? Monyet, kemudian gajah, ada penguin, ada anjing, ada dan seterusnya. Oleh gurunya diuji dengan cara yang sama, yaitu suruh memanjat pohon. Coba kita bayangkan siapa yang menang dan siapa yang dirugikan. Yang menang bisa dipastikan adalah si monyet. Nasib gajah bisa-bisa dia berusaha naik kemudian jatuh, belalainya patah, kakinya patah, akhirnya lagi-lagi potensi yang ada dalam diri anak itu akan mati dan tidak berkembang. Dengan anjing dan seterusnya. Katanya, mari kita lihat bagaimana pembelajaran dan pendidikan yang selama ini terjadi di dunia pendidikan kita. Pola asesmen, pola ujian, pola penilaiannya dengan menggunakan cara yang sama, yang diukur kemampuannya pun itu sama semuanya. Anak yang juara adalah anak yang nilai GPS-nya maksimal, IPA-nya maksimal, bahasanya maksimal, matematikanya maksimal. Itulah anak yang dianggap juara. Kembali lagi ke sini, semua mata pelajaran, semua KIKD yang ada harus dihabiskan dan dikuasai semuanya. Pertanyaannya, siapa orang yang bisa menguasai semua mata pelajaran? Padahal faktanya ada anak yang keahliannya di bidang IPS, ilmu-ilmu sosial, ada anak yang keahliannya di bidang IPA, ilmu-ilmu alam, ada anak yang keahliannya di bahasa, ramah, pinter, mengarang, menulis, dan seterusnya, pinter sekali, tapi IPA nggak begitu kuat. Ada anak yang matematikanya jos, tapi di bidang IPS-nya mungkin lemah. Tapi dengan kurikulum model seperti ini, semuanya harus nilainya maksimal. Semua pelajaran harus dikuasai, dan siapa yang paling menguasai, itulah yang dianggap juara satu. Dan yang mengherankan lagi, yang juara itu hanya satu. Artinya apa? Ketika ada anak yang ingin mendapatkan juara satu, dia berusaha maksimal. Pertanyaannya, apakah anak yang juara satu itu akan rela geser oleh temannya sendiri yang asalnya juara dua? Tentu tidak rela. Maka yang terjadi adalah saling sikut, saling tendang, saling jegal. Kalau dia direbut posisi di sini, segera dijegal dan akan jatuh lagi. Artinya apa? Sahabat-sahabat semuanya, artinya sistem pendidikan kita mengajarkan atau membentuk anak-anak kita punya karakter untuk tidak berbagi kepada orang lain, untuk saling bersaing dengan orang lain, untuk saling menjegal, saling dan seterusnya. Sobat pelatihan yang berbahagia, coba kita pikirkan. Bagaimana kalau sistem pembelajaran, sistem kurikulum, sistem pendidikan kita seperti ini kita biarkan? Apa yang terjadi? Anak-anak kita akan stres. Betapa anak-anak kita saling jegal, saling saing dan seterusnya, stres. Jadi kurikulum model seperti ini hanyalah akan menciptakan manusia-manusia robot, manusia-manusia yang mekanik, yang tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat untuk siap menghadapi tantangan di abad 21, di mana tantangan abad 21, tantangan kehidupan ke depan itu luar biasa. Sekarang saja begitu banyak jenis pekerjaan, jenis profesi yang dulu belum kita bayangkan dan ternyata sekarang ada. Bisa jadi sekarang ini ada sesuatu yang belum pernah kita bayangkan. Ini ternyata nanti kelak kemudian hari muncul sebuah profesi baru. Kalau anak-anak kita sekarang tidak kita siapkan dengan sistem pembelajaran yang tadi, sistem pembelajaran yang membentuk kepribadian, membentuk karakter, membekali keterampilan yang mendasar.
Saya ulangi lagi, keterampilan yang mendasar, bukan kemampuan-kemampuan untuk menampung ilmu pengetahuan. Kurikulum itu mestinya adalah kurikulum yang membentuk manusia, bukan kurikulum yang menjadikan manusia sebagai penampung-penampung ilmu pengetahuan. Kurikulum yang membentuk artinya kurikulum yang dengan kurikulum itu anak-anak dibentuk sesuai dengan bakat, minat, dan karakter yang ia bawa. Itu ditemukan oleh gurunya, kemudian dimunculkan menjadi prestasi yang kelak diharapkan anak-anak ini akan berperan dalam kehidupannya sesuai dengan karakter, kecenderungan, bakat, minat, dan potensi. Kurikulum yang tidak memaksa anak menjadi apa yang diinginkan oleh guru-gurunya, tidak ingin oleh kurikulum itu sendiri. Tapi kurikulum yang membentuk anak sesuai dengan bakat, minat, karakter. Jadi dalam konteks ini, dalam paradigma perubahan kurikulum kita, bahwa kurikulum itu hanyalah sebagai instrumen, alat untuk mengembangkan anak menjadi orang yang sesuai dengan bakat, minat, dan kodratnya anak itu. Bukan kurikulum yang anak itu disesuaikan dengan kurikulum itu sendiri. Inilah salah satu hal yang sangat mendasar di dalam perubahan kurikulum merdeka ini. Nah, lalu kita lihat problem pendidikan kita selama ini itu bisa kita identifikasi kira-kira seperti ini. Nanti kita koreksi ya, kita koreksi apa sebenarnya terjadi di lingkungan kita, di dunia pendidikan kita. Ada pendidikan yang model puritanisme. Ini artinya pendidikan yang di situ hanya doktrinasi, hanya indoktrinasi. Pokoknya anak harus belajar ini, harus begini. Apa yang terjadi? Anak terlalu serius belajar, anak dalam proses belajarnya kering, nggak ada dialog, terus pokoknya anak itu dicekoi. Dicekoi dengan kurikulum itu, didoktrin untuk menjadi sesuatu. Kemudian individualisme, bagaimana praktek-praktek pendidikan kita menjadikan anak-anak semakin sendiri-sendiri, tidak berkolaborasi, dia menjadi dirinya sendiri, belajar pun untuk dirinya sendiri, tapi tidak dibangun untuk bisa kerjasama dengan orang lain. Kalau toh pinter untuk dirinya sendiri, tidak diorientasikan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Individualisme ditonjolkan sehingga persaingan itu terjadi, yang tadi saya kita gambarkan, juara hanya satu, berebut, dan seterusnya. Itu adalah dampak dari pendidikan yang individualis. Ada yang pendidikan yang praktiknya model pabrik. Semua hal diajarkan sama untuk semuanya, dikendalikan dari pusat. Semua hal berlaku untuk semuanya, mulai pusat sampai paling bawah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekhasan yang ada di daerah, kekhasan yang bahkan yang ada di satuan pendidikan, itu tidak menjadi berkembang karena dipaksa dengan aturan-aturan yang harus sama untuk secara nasional. Ini juga akan membelenggu praktek pendidikan itu sendiri. Berikutnya adalah terpengaruh dengan terlalu berpikir ilmiah, yang linier. Kalau belajar ini pasti akan menjadi ini. Kalau belajar dengan ini pasti akan menjadi ini. Jadi terlalu linier. Yang terjadi, pembelajaran menjadi mekanistik. Pembelajaran terkotak-kotak. Padahal dunia pendidikan untuk menjadi apa, itu variabelnya banyak sekali. Variabelnya bisa ditentukan dari aspek sosial, aspek emosi, aspek dan seterusnya. Tapi dengan pengaruh pemikiran ilmiah ini, pembelajaran pendidikan dianggap sebagai linear, mekanistik. Kalau belajar ini pasti akan menjadi ini dan seterusnya. Ini kalau dibiarkan terus, maka pendidikan tidak menjadi sesuatu yang bisa mengembangkan karakter peserta didik, tidak bisa mengembangkan potensi untuk menjadi prestasi. Kemudian ada juga praktek pendidikan yang memisahkan antara fisik dengan pikiran, yang afektif, cenderung lebih
kognitif, afektif ditinggalkan, dan seterusnya lah. Ada pemisahan-pemisahan di sana, ada sesuatu dianggap paling penting mengalahkan yang lain. Padahal manusia sebagai manusia itu punya dimensi yang banyak, dan dimensi-dimensi itu harus dikembangkan secara bersama-sama sehingga menciptakan sosok manusia yang utuh, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan seterusnya. Kemudian bias gender, dominasi pria, cenderung menghargai kepada laki-laki. Tekstual, belajar yang hanya ada di buku, yang hanya ada di kurikulum, tidak didialogkan dengan kondisi lokal, tidak didialogkan dengan situasi yang berkembang di masyarakat, tidak didialogkan kurikulum dan pembelajaran, tidak didialogkan, disesuaikan dengan situasi kondisi yang dialami oleh peserta didik kita. Praktek pendidikan seperti ini merupakan problem dalam dunia pendidikan kita. Karena itu, sekali lagi, mau nggak mau mesti harus ada perubahan yang mendasar di dalam pengelolaan kurikulum, pembelajaran, dan pendidikan secara umum. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana situasi pembelajaran dan pendidikan yang selama ini kita alami, dan bagaimana kurikulum merdeka ini akan coba menyelesaikan masalah-masalah tadi itu, dan bagaimana madrasah tuntut untuk berinovasi, bertuntut untuk berkreasi dalam langkah mengimplementasi kurikulum merdeka ini sehingga sukses diterapkan di madrasah. Berikutnya nanti kita akan membahas terkait dengan nilai-nilai apa yang menjadi ciri khas yang nanti kelak akan mewarnai di dalam praktek pendidikan di madrasah. Yang menjadi penting karena kalau tanpa nilai-nilai ini, maka tidak ada bedanya lagi antara sekolah dengan madrasah. Sekian, apapun semoga bermanfaat, berkah, dan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wa qul ma fi ila khabithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi paradigma pendidikan yang ada di madrasah bagian kedua, di mana mindset kita harus dirubah untuk pembelajaran yang ada di kelas harus berpusat pada peserta didik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.